الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, supaya kami berikan tanda-tanda kebesaran Allah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mendengar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah karena dapat melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Muslimun ini dengan satu niat, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Hari ini memang sudah memasuki 17 Rajab 1443 Hijriah. Memang jemaah kita itu tidak biasa melaksanakan peringatan Maulid, Isra Mi'raj. Tapi bukan berarti kita itu anti, tidak. Namun itu kita anggap bukanlah suatu ibadah, ya. Hanya adalah merupakan tazkirah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Artinya kita membalik sejarah tidak lain hanya untuk mengkaji, mengkaji betapa luar biasa peristiwa-peristiwa yang terjadi, di antaranya itu yaitu Isra dan Mi'raj. Yang menjadi problematika sehubungan dengan Isra dan Mi'raj ini, artinya sesuatu yang luar biasa ini
yaitu timbul persoalan, apakah Isra dan Mi'raj itu dilakukan Rasulullah dengan tubuh kasar, jasad, dan juga dengan rohani, itu jiwa. Namun jika ditinjau dari sudut akidah, kepercayaan, yang menggariskan bahwa yang menentukan itu adalah Allah. Dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid, yaitu apapun yang dikehendaki Allah itu akan terjadi, termasuk Isra dan Mi'raj. Jadi pernah diceritakan dalam sejarah itu, ada yang tidak percaya karena masalah akidah ini, keyakinan, namanya Mut'im. Maaf ya kalau ada kebetulan sama namanya itu, namanya Mut'im. Jadi Mut'im itu bersama orang-orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah. Kalau kamu itu dapat Isra dan Mi'raj dalam waktu 3/4 malam, coba Pak angkat kaki sebelah dengan orang kafir kan? Angkat Nabi menurut riwayat itu kaki sebelah. Disuruhnya lagi, angkatnya kaki yang sebelahnya. Mana mungkin kan, jatuh kita. Itu dalam sejarah atau pernah diriwayatkan. Ujar Nabi ini bagian Ali sudah. Sudah itu kamu datangi Ali bin Abi Thalib aja. Jadi waktu mendatangi Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, tunggu kamu di luar dulu. Rupanya Ali ini sudah disiapkannya pedang. Jemaah sekalian, karena dia tidak percaya tadi, masuk Ali, tes, maka putuslah leher si Mut'im itu. Nah, itu karena tidak percaya, karena masalah akidah kan ghaibi itu, memang Tuhan itu tidak terlihat, tapi kita itu yakin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, coba kita ambil pendapat Dr. Husin Haikal ya. Dalam bukunya Hayatul Muhammad, beliau menyimpulkan ada 3 pendapat ulama mengenai soal Isra dan Mi'raj ini. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan dengan tubuh kasar dan tubuh halus, hanya jiwa itu, rohani. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, katanya Isra dan Mi'raj itu hanya dilakukan dengan tubuh halus, hanya jiwa aja, ya dianggapnya semacam mimpi aja. Pendapat yang ketiga yaitu yang mengatakan bahwa Isra itu memang dari Makkatul Mukarramah ke Baitul Maqdis, yaitu menurut Husin Haikal Fasa, pendapat ulama itu artinya memang itu jasad itu, tapi waktu naik ke Sidratul Muntaha dari Baitul Maqdis itu hanya jiwanya. Jadi kesimpulan menurut Husin Haikal Fasa bahwa yang terkuat dari ketiga pendapat itu, yang pertama itu Isra dan Mi'raj memang fa'alun lima yurid. Kalau Allah menghendaki itu pasti akan terjadi. Jasad dan rohani. Jemaah sekalian, mungkin timbul pertanyaan, apa latar belakang terjadinya Isra Mi'raj? Salah satu di antara soal penting peristiwa Isra Mi'raj itu ialah latar belakangnya situasi sejarah yang mendahulunya, bahwa di antaranya itu dikatakan, disebutkan dengan Amul Husni. Amul Husni itu tahun yang sedih. Nabi kita Muhammad SAW itu sedih waktu itu. Kenapa? Pertama karena meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah, yang melindungi beliau, yang memelihara sejak umur 6 tahun itu. Setelah meninggal Siti Aminah, meninggal dunia.
Coba bayangkan kalau andai kita kecil ditinggalkan orang tua kita, lalu ada yang melihara, setelah itu meninggal, tentu kita sedih. Namun demikian, meninggalnya Abu Talib ini, sampai meninggal itu belum sempat beriman kepada Allah. Tidak lama, beberapa hari kemudian meninggal lagi istri yang tercinta, itu Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah inilah yang sepenuhnya memberikan dorongan semangat atas dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan mengorbankan harta dan kekayaannya, memberikan hiburan ketika sedih, tertawa dan menangis, ya sama-sama lah, menurut sejarah itu demikian. Kemudian Nabi pergi ke Taif, yang ketiga itu alasannya. Pergi ke Taif, karena di Taif itu ada 3 suku masih keluarga Nabi. Dikira Nabi ketiga suku ini nanti membelanya, ternyata juga tidak. Jemaah sekalian, oleh karena itu beliau memutuskan untuk menyingkir ke Taif tadi, tapi itu pupus harapannya. Lalu dia kembalilah lagi ke Mekah. Jemaah sekalian, dalam situasi yang seperti dilusikan itu terjadi Isra Mi'raj dengan tujuan dalam surah Al-Isra itu linuriyahu min ayatina. Tuhan tuh ingin memperlihatkan sebagian aja kebesarannya. Dengan melihat sendiri berbagai peristiwa ketika Isra dan Mi'raj itu, jiwa Rasulullah semakin semangat lah, semakin kuat. Dengan kalau kita contohkan, dengan dibangunnya masjid ini, tentu jemaah semakin persatunya semakin kuat. Katanya membeli tanah di belakang, alhamdulillah itu juga jiwanya akan semakin kuat kerjasamanya. Alhamdulillah di kota Madiyah ini, termasuk di sini cabang 11 ini, kita punya masjid ada 28 buah, luar biasa. Kalau panti asuhan sekalsel ini hanya 21. Jadi kalau Sumpian kalau Sumpian nanti ingin mengisi masjid ini, mudah-mudahan nanti ada panti lah di sini. Tapi kalau punya panti itu harus ada program tahfiz Quran. Dan gak usah banyak, 10 aja menerima, tetapi dengan anak-anak yang normal, yang kita terima itu yang normal. Karena di Banjarbaru hanya dalam waktu 6 bulan ada anaknya yang hafal sudah 3 juz. Kan enak tuh jadi imam, bisa muadzin dan lain-lain. Nah, oleh karena itu mungkin perjalanan Nabi ini dari masjid ke masjid agar kita bagaimana untuk membangun masjid sebagai kekuatan dan pertahanan umat Islam. Jemaah sekalian, apa yang terpenting dalam Isra Mi'raj itu? Yaitu Nabi mendapatkan tugas, yaitu untuk umatnya agar mengerjakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Seperti diketahui bahwa salat adalah hasil yang terpenting dari Mi'raj itu. Ialah perintah salat 5 waktu. Sembahyang ini yang penuh mengandung nilai-nilai rohaniah dan jasmaniah bagi umat manusia, baik dalam hidup di dunia maupun bekal kita nanti di akhirat. Karena as-salatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamaddin. Sembahyang itulah tiang agama. Siapa yang melaksanakannya berarti dia memperkokoh, memperkuat agamanya dalam dirinya, dalam diri kita masing-masing tuh. Kalau kita salat berarti kita memperkuat keimanan kita kepada Allah. Waman faqaha faqad hadamaddin. Tetapi barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia menghancurkan, meruntuhkan agama.
bukan di luar tapi dalam dirinya sendiri, wa aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat karena salat itu lain di Allah adalah untuk mengingat Allah, di zikri. Allahu Akbar. Kecil rasanya diri kita ini tidak apa-apa. Kadang-kadang setelah kita Allahu Akbar, maaf ya, kemarin mungkin 10 tahun yang lalu di Al-Jihad di samping ulun Allahu Akbar uji insinyur tuh. Sekarang ulun sudah diam dah, rabah diigat. Nah, untung artinya mereka itu meninggal dalam melaksanakan salat di diskotek. Itu bakal lepian di diskotek. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu di dalam tafsir fi zilalil Quran, Said Qutb menyimpulkan bahwa intisari yang utama dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu terdiri 2 hal. Yang pertama, memperkuat akidah, keyakinan kita kepada Allah, yaitu meneguhkan kepercayaan dan kemahaesaan serta kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menurut Said Qutb, bahwa peristiwa yang terjadi di itu mengatur dan memelihara hubungan yang kontinu agar terus menerus antara manusia, kita ini manusia, dengan Allah, dengan melalui salat 5 waktu dalam sehari semalam, itu sebagai media kita yang mengandung nilai-nilai yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, hanya Engkaulah yang mempunyai dan memberi kesejahteraan, dan daripada Engkaulah kesejahteraan itu, maka oleh karena itu Engkaulah yang kami besarkan dan hanya kemuliaan berada di tangan-Mu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami jemaah masjid Al-Muslimun dan keluarga kami yang berada di rumah memohon kepadamu agar kami
berlindung dijauhkan dari segala tekanan bala, bencana dan malapetaka. Wa dafi syaqaq, ya Allah, kami berlindung darimu dari menderita kecelakaan apapun, wasu'il qada, dan kami semua berlindung dari nasib buruk yang tidak menyenangkan. Wa syamatatil a'da, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari musuh-musuh Islam yang tidak nyaman bagi kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi, ya Allah, kami jamaah Masjid Al-Muslimun dan seluruh keluarga kami yang berada di rumah memohon perlindungan dan dijauhkan dari penyakit kulit atau celah. Wal junun, ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit lupa ingatan atau gila. Wal juzam, dan juga jauhkanlah kami dari penyakit lepra. Wasail asqam, dan jauhkanlah kami dari berbagai penyakit apapun. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil hikmati. Ya Allah, jadikanlah kami jamaah Masjid Al-Muslimun dan anak istri kami dan keturunan keluarga kami termasuk dari golongan orang-orang yang berilmu pengetahuan dan termasuk orang-orang ahli kebaikan dan orang-orang yang penuh kesabaran dan bertindak bijaksana. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhairi. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada kami semua atau anak-anak keturunan kami, yaitu termasuk orang-orang yang suka berbuat jahat atau maksiat, bukanlah pula orang-orang yang selalu dalam kesusahan. Warzuqna rizqan halalan khairan kasira wa wasi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kami rezeki yang halal, mudah dan baik. Kemudian luaskanlah rezeki itu buat kami semua. Wa iyyakum ilman nafi'a, dan berikanlah kepada kami semua berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Wa khuluqan hasanah, ya Allah, kemudian tancapkanlah pada kami semua akhlak yang baik dan mulia. Wa taufiqa lit ta'ati wa fahman nabiyyin, kemudian berikan petunjuk, taufik dan hidayahmu sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada para nabi-nabimu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina asma'ina, Allahumma afina fi absarina wa qulubina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.